warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mempelajari ya tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada sistem persyaratan ya. Pemeriksaan fisik pada sistem persyaratan itu merupakan tindak lanjut dari hasil anamnesa yang kita lakukan ya. Anamnesa kita pada saat pasien datang pertama kali pertama kan kita menuliskan data identitas pasien ya kan? Kemudian selanjutnya kita data identitas, data demografi, kemudian kita mengkaji keluhan ya, mengkaji keluhan dengan ya. Baik, selamat siang Bu. Keluarga ya, ini untuk dilakukan pemeriksaan ya. Keluhannya apa Bu Tata? Misalnya kepala pusing ya, sakit kepala misalnya, sakit kepala, misalnya ada gemeteran, mungkin bisa jadi belum makan ya. Oke, masih pusing ya, mengeluh pusing ya. Nah, kita kaji keluhan. Yang kedua kita kaji riwayat kesehatan sekarang. Coba Sasa ceritakan. Tadi kenapa kenapa sampai diangkat ke sini? Misalnya kemarin misalnya habis tidak sadarkan diri misalnya ya. Selama kira-kira 10 menit coba ngomong. Tremor. Ada riwayat ada yang pernah punya penyakit hipertensi, diabetes, jantung? Tidak ada. Ceritanya ada. Oke, baik Bu. Selanjutnya ya kita lakukan. Jadi dari keluhan pasien, kalau kita mau melakukan pemeriksaan fisik sistem saraf, itu biasanya dari pasien itu sudah ada tanda dan gejala yang mengarah ke gangguan saraf. Ya, sehingga kita pada saat pemeriksaan fisik lebih di pemeriksaan sarafnya lebih kita banyakkan gitu, lebih kita fokuskan gitu ya. Kalau kita mengerjakan asker, itu kan kita ada beberapa sistem yang kita kaji ya. Ada sistem pernafasan, kemudian kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah, semua sistem itu tetap dikerjakan, tapi dengan tanda gejala yang dimanifestasikan oleh pasien, kita menindaklanjuti lebih dalam untuk sistem persyaratan ya. Nah, pemeriksaan fisik sistem persyaratan itu ada meliputi satu. Jadi pemeriksaan status mental dan emosional. Pemeriksaan status mental dan emosional. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan fungsi saraf kranial. Ya. Jadi pemeriksaan fungsi saraf kranial. Yang kedua. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan fungsi sensoris, kemudian selanjutnya fungsi motorik. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan refleks. Nah, itu dari pemeriksaan fisik sistem saraf ya. Nah, kita akan mulai satu-satu ya. Untuk ini kita akan belajar satu-satu. Yang pertama adalah status mental dan emosional ya.
Apa? Tipis banget laptop apa? Bisa pengelapnya. Iya ya, kayaknya enteng. Nyalakan nggak kelihatan. Keren. Nah, pemeriksaan fisik sistem mental dan emosional itu meliputi satu pemeriksaan tingkat kesadaran, ya. Pemeriksaan tingkat kesadaran. Nah, pemeriksaan yang kedua adalah penampilan dan perilaku, ya. Penampilan dan perilaku. Yang ketiga adalah bahasa dan fungsi intelektual. Bahasa dan fungsi intelektual. Jadi itu input dari pemeriksaan status mental dan emosional. Ya. Yang pertama adalah tingkat kesadaran. Kalau kita tingkat kesadaran dinilai dari dua kondisi, ya. Artinya dua jenis. Yang satu adalah kuantitatif, yang satu adalah kualitatif. Kalau kuantitatif kita dari GCS. Kuantitatif jadi ada scoring ya nanti di situ. Jadi kita menggunakan GCS. Ya. Nah, GCS ini sudah pernah tahu ya GCS kan? Nah, GCS itu terdiri dari apa? Mata, ya. Verbal, motorik. Nah, kalau misalnya pasien, jadi penampilan status mental dan emosional itu sebenarnya sebagian besar kita sudah bisa mendeskripsikan pada saat pasien itu datang ke kita, ya. Kemudian dia bisa duduk, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Ini kita sudah bisa menyimpulkan. Yang nanti agak fair adalah manakala pasiennya datang dalam kondisi yang penurunan kesadaran berbaring, ya. Itu yang kita berapa ya kalau begini gitu ya. Tapi kalau dari pasien seperti ini tingkat kesadaran GCS-nya berapa? 15. Dengan deskripsi bahwa untuk mata itu dia bisa membuka secara spontan. Kemudian verbalnya dia bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas, ya. Kemudian motoriknya dia bisa apa? Mengikuti perintah. Ya, bisa berpindah, bergerak, berjalan, gitu ya. Nah, kalian ini enggak pernah belajar yang ini? Maksudnya memperagakan untuk pemeriksaan di tes? Sudah? Di apa? Di basic biasa ya. Sudah tahu ya berarti caranya ya? Ya, itu jadi GCS itu memang indikator untuk fungsi saraf, ya. Nah, yang pertama berarti pasiennya tuh datang, misalnya dia datang dengan merem aja, tapi nggak mungkin merem duduk ya. Kalau itu kan ngantuk ya, ngantuk. Nah, kalau misalnya pasien datang seperti sini ya, Mbak. Pasien datang dan dia merem, normalnya orang kalau dia di mana? Di tempat keramaian gitu ya, tempat umum gitu ya. Kemudian dia posisi seperti ini, kalau misalnya dia sadarnya masih oke, kan dia membuka mata ya. Jadi pasiennya itu kan, kita kan kadang nggak nyaman ya di keramaian gitu kan, pasti kita membuka mata. Tapi pasiennya tetap merem, ya, tetap merem. Maka berarti dia tidak membuka mata dengan spontan. Nah, kita akan lihat berapa, ya. Berarti mata itu nilainya berapa maksimal? 4. Ya, berarti dia nggak mungkin 4 ya. Kalau misalnya dia kita cek dulu tapi Bu, kalau 3 dengan apa? Dia mau ngebuka kalau misalnya ada dipanggil. Iya, dipanggil. Ya, dipanggil. Ya, kalau 3 dengan dipanggil. Bu, buka matanya, Bu. Nah, kalau dia membuka, maka dia berapa? 3. Ya, kalau dia membuka mata dengan perintah berarti 3. Kalau dia diperintah tidak membuka mata, Bu buka matanya, dia tidak membuka mata. Terus kita apakan? Itu ya rangsang pupil. Berikan Rangsangan ya. stimulasi nyeri. Ya. Stimulasi nyeri yang
paling sensitif di mana? Mari saya sampaikan di manubrium Sterni. manubrium sterni. Ya. Manubrium sterni di tengah-tengah dari Masih jalan? ini ya, sternum ya. Nah, kita pakai ini ya. Pakai ujung tangan kita. Nah, bisa dicoba masing-masing ya. Sakit banget ya. Dengan kita aja sakit ya. Tiduran apa lagi? Nah, kalau dia dengan stimulasi nyeri, kemudian dia dipanggil kan tidak membuka. Kemudian kita beri stimulasi nyeri, baru dia membuka. Berarti berapa? Dua. Ya. Kalau dengan stimulasi nyeri dia tidak berespon, berarti satu. Ya. Gitu ya untuk mata. Jadi diberikan stimulasi nyeri kalau dipanggil tidak menjawab. Ya, mulai 2 dan ke bawah. Nah, kemudian verbalnya. Verbalnya nilai maksimalnya berapa? 5. 5. Nilai verbal maksimal 5. Dia bisa bercerita lancar, kemudian tanpa bahasa yang terputus-putus dan bisa dipahami. Ya, itu adalah 5. Kalau dia berbicara tetapi tidak dapat dipahami, artinya tidak bisa membentuk kalimat yang jelas, ya, atau dia disorientasi tempat, waktu, ya, itu berapa? 4. 4. Ya, 4. Kemudian kalau dia 3 itu manakala pasiennya tidak bisa menyampaikan kata, artinya dia tidak membentuk kalimat, menyampaikan kata tapi tidak membentuk satu kalimat, ya, jadi dia tidak, jadi nggak sempurna penyampaian kata-katanya. Itu berarti apa tadi? 3. Kalau 2 gimana? 2 hanya mengerang saja, ya. Jadi ada kan pasien yang dia ini dia di tempat tidur jadi cuma hanya mengerang saja, ya, dia nggak bisa menyampaikan, ya, tidak bisa keluar. Nah, itu 2. Kalau 1 tidak ada respon. tidak respon. Jadi kalau 1 berarti pasiennya ya tidak bisa mengungkapkan kata-kata, ya. Kemudian yang motorik nilai maksimalnya 6. Dikatakan 6 apabila dia ya, misalnya bisa mengangkat tangan gitu ya. Ibu coba angkat tangannya, dia bisa mengangkat tangan. Angkat lagi, Bu. Oh iya, tadi saya lupa ini ya, pakai handphone dan sebagainya ya. Tadi harusnya pada saat ini sebelum ke pasien, sebelum ini cuci tangan dulu, dan kemudian ada ya. Oh, tadi sampai di mana? Angkat tangannya. Angkat tangan ini 6. Dia bisa mengangkat tangan dengan maksimal, ya. Nah, ini 6. Kalau misalnya dia diminta untuk angkat tangan tapi dia tidak bisa mengangkat tangan, maka di 5. Nilainya kan nggak bisa angkat, diberikan stimulasi nyeri, ya. Misalnya diberikan stimulasi nyeri, bedakan ini motorik dengan kekuatan otot, ya. Kalau kekuatan otot itu dia dengan gravitasi, ya. Nah, kalau ini gimana? Ya, dia bagaimana responnya gitu ya. Kita berikan tidak bisa mengangkat tangan, kemudian kita respon nyeri. Kalau diberikan respon nyeri, normalnya orang itu akan apa? Ya, dia akan menghalangi sumber dari nyerinya, ya. Jadi pada saat kita cubit dia menghalangi. Nah, ini berapa? 5, ya. Kalau 4 itu kita cubit dia
berusaha menghindar. Ya, dia tidak bisa menghalangi sumbernya tapi menghindar, ya. Menghindarnya dengan itu ada orangnya ya? Ya, kelihatan ke di situ dari sana mungkin. Ya, jadi dia dicubit, dia menghindar. Itu berapa? 4, ya. Kemudian kalau 3, dia dicubit. Kemudian apa yang dilakukan? Dia fleksi, ya. Fleksi aja tangannya, tidak ada upaya menghindar, ya. Jadi dia tidak ada upaya menghindar, apalagi menghalangi sumber energinya. Jadi dia hanya apa? Fleksi aja, tangannya tuh fleksi, ya. Nah, difleksikan, ya. Kemudian kalau 2 dia ekstensi abnormal, jadi tangannya ini. Harusnya kan dia, ya, tadi kalau yang fleksi masih mending, ya. Nah, ini dia begini, ya, ekstensi, ya, abnormal. Kalau diberikan stimulasi nyeri, meskipun stimulasinya di kaki, ya, tapi dia responnya tangannya ikut, ya. Nah, itu. Oke, terus tadi kalau misalnya dicubit dia tidak bisa memberikan respon apa-apa, berarti 1, ya. Nah, itu untuk GCS. Jadi silahkan dijumlahkan dari soal kasus itu keterangan untuk matanya bagaimana, ya, kemudian verbalnya seperti apa, kemudian motoriknya seperti apa, kemudian dijumlahkan, ya. Kalau uji kompetensi, jadi kalau uji kompetensi jangan kita membaca full kasusnya dulu, karena waktunya pasti habis di situ. Tapi baca soalnya, pertanyaannya apa? Misalnya kalian berpindah ke soal nomor 10, langsung baca aja berapa nilai GCS pada kasus di atas, gitu kan? Langsung kalian tertuju pada tanda dan gejala yang ada di 3 komponen itu. Gak usah baca yang tuan X usia sekian diantar, itu menghabiskan waktu, ya. Langsung tertuju di situ, ya, itu langsung ketemu langsung berapa jawabannya, ya. Oke, itu untuk penilaian tingkat kesadaran secara kuantitatif. Normalnya berapa GCS? 15, ya. Sehingga dengan nilai GCS 15 sampai 14, ya, masih 14 itu masih dikatakan untuk secara kualitatif kesadarannya adalah kompositif, ya. Jadi secara kualitatifnya dia namanya kompositif. Kalau misalnya kita interpretasikan dengan menghitung GCS-nya kurang lebih 14 sampai 15, ya. Kemudian yang kedua, saat kualitatif apa? Apatis. Ya, apatis. Tingkat kesadaran apatis. Apatis itu acuh. Kuat, ya. Jadi kalau misalnya diajak ngomong gitu, ya, kondisi apatis juga bisa misalnya pada pasien dengan gangguan jiwa, ya. Gangguan jiwa yang dia secara fisik kelihatannya bagus, ya, tapi kalau misalnya kesadaran belum tentu. Secara verbalnya mungkin dia ngomongnya kan kemana-mana, ya, orientasi waktu dan sebagainya, ya. Verbalnya, fisiknya mungkin oke, fisiknya, tapi verbalnya, ya, bagus. Kemudian perilakunya tadi apatis. Jadi pada saat kita tanya apa mungkin yang dilakukan apa misalnya dia acuh gitu, ya, tidak memperhatikan atau memeriksa. Nah, itu kalau apatis GCS-nya berapa? 12 13 12 sampai 12, ya. GCS-nya kurang lebih 13 somnolen. 12 sampai 13 atau 13 sampai 13 14, ya, itu somnolen. Jinis 13 GD. Di bawahnya apatis apa? Somnolen. Delirium. Delirium itu yang mengisi penurunan kesadaran. Somnolen sama. Orientasi, ya. Jadi pasiennya
sama kemana-mana pada jelas ya, biang gitu lah ya. Kemudian menulis ya. Kemudian di setelah kurang lebih berapa dari dia? 11. Di bawahnya delirium? Lopot. Di bawahnya delirium? somnolen. Somnolen. Ya, Oh iya. somnolen. Kalau somnolen, pasiennya penurunan kesadarannya lebih sedikit jatuh, ngantuk ya. Jadi pasiennya seperti ngantuk, tetapi masih bisa dibangunkan dengan stimulasi yang ringan. Ya. Jadi dia ngantuk, misalnya dia ngantuk, dia lesu ngantuk ya. Tapi kalau dibangunkan, ya. Kemudian, jadi berapa somnolen? 9. Berapa? 89 atau 97? 11. Kurang lebih 8 ya, 7 sampai 9. Kemudian baru sopor, baru Koma. ya. Nah, kemudian sudah ya menilai status mental dan emosional dari tingkat kesadaran. Ya. Kemudian yang kedua dari perilaku, ya, dari perilaku dan penampilan. Nah, dari perilaku dan penampilan ini sudah bisa kita lihat tadi yang saya sampaikan, pasiennya datang, bagaimana dia berjalannya, ya kan? Apakah jalannya itu stabil gitu ya, kemudian seimbang, ya kan? Ini bukan menilai gaya berjalannya ya, maksudnya gaya berjalannya ini ya, tapi yang sekiranya normal orang berjalannya, apakah ada bagian sisi tubuh yang dia tahan misalnya ya. Kemudian penampilan dari pakaian misalnya, normalnya orang kalau berpakaian dia akan memilih warna yang sesuai ya, kemudian model baju yang ini ya standar ya. Tapi ini misalnya warnanya pink nanti ketemu sama hijau apa gitu loh ya, kuning ya. Jadi itu, jadi kadang itu juga bisa menunjukkan atau menggangguan pola penampilan, bagaimana orang selera saraf ya, fungsi saraf. Ya. Kemudian bahasa, nah bahasa ini jadi kita melihat pada saat wawancara bagaimana intonasi bahasa pasien. Kadang-kala ada ya, kalimatnya itu sederhana tapi intonasinya tinggi. Nah ini juga ketidakseimbangan secara organisasi sarafnya. Ya. Pasien gangguan jiwa kan ada yang etiologinya secara organik itu ya ada penyakit misalnya, kemudian bisa bermanifestasi ke perilaku ya. Nah kemudian intelektual ini bisa kita minta untuk menghitung sederhana ya, misalnya menghitung mundur dari angka 10 coba ya, bisa ya. Nah, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui intelektual ini sebenarnya juga ada ini ya, ada instrumen ya, ada beberapa instrumen untuk menilai fungsi kognitif dan intelektual pasien seseorang ya. Bisa juga dilakukan pada misalnya pada lansia juga kadang-kadang dilakukan juga ya, karena kan lansia sesuai dengan proses aging ada penurunan daya ingat ya, penurunan fungsi saraf ya, sehingga kadang-kala itu berdampak pada perilaku dan tingkat kognitif pada lansia. Jadi
pada orang dewasa melalui gangguan sebagai fungsi sarafnya pada remaja bisa dilakukan, yaitu dengan misalnya kita punya instrumen MMSE namanya. Jadi minimal examination, minimal self examination. Ya. Kemudian ada juga MOCA. MOCA itu Montreal Cognitive ya, itu namanya MOCA. Jadi instrumen itu digunakan untuk mendiagnosis kelainan kognitif intelektual pada pasien. Ya. Nah itu di situ ada di dalam instrumen tersebut ada tugas bahwa pasiennya harus mengulang kata-kata, mengulang kata, menjumlahkan, ya, dan menyebutkan misalnya sebutkan 5 benda yang tidak saling berhubungan yang pernah Anda kenali, misalnya pensil, makanan, sapu, ya itu 5. Ya, nah itu ada. Ya. Nah, itu intelektual ya. Kemudian penyimpangannya. Kalau ada penyimpangan, biasanya pasiennya disorientasi, ya, kita lihat ada disorientasi. Kemudian ada mudah ya, misalnya. Diagnosa yang bisa muncul gangguan komunikasi verbal, proses pikir, posisi jarinya, ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik setelah status mental dan emosional. Kita yang kedua adalah pemeriksaan fungsi saraf kranial. Fungsi saraf kranial yang pertama adalah apa? Olfaktorius. Yang pertama adalah olfaktorius, ya. Olfaktorius itu penghidung ya. Jadi kita berikan stimulasi kepada pasien benda-benda atau objek yang memiliki aroma, ya. Tapi aroma itu ya sudah dikenali oleh pasien, ya. Jangan sampai kita aroma yang pasien ini nggak pernah tahu, ya. Jadi harus yang familiar, ya. Misalnya yang kopi sama teh, misalnya ya, kopi sama teh ini karena nggak ada ya. Nah coba sekarang ibu pejam matanya ditutup, nggak ada aroma-aromaan ya. Nanti sebutkan ya, nggak boleh melihat. Jangan melihat. Gagal. Apa ini? Nah, kerbau kecil ya. Minyak kayu putih apa? Itu sudah main merek ya, Sobi. Minyak kayu putih apa? Merek ya? Minyak kayu putih merek. Agak susah karena dia nggak paham merek ya. Nah ya udah buka mata ya selesai. Kayak menikmati ya. Yang merek lain mungkin ya, dia paham. Nah ya itu olfaktorius ya, saraf nomor 1. Enak baunya ya. Yang kedua adalah Optikus. Ya, optikus itu penglihatan ya. Ada 2, yaitu pemeriksaan secara visual dan lapak Pandang. Ya. Coba Bu Sasa duduknya pindah ke sini. Ya. Kita berikan Snellen chart ya. Pada jarak berapa pemeriksaan Snellen chart? 5 atau 6 meter? 5 meter ke belakang. Ini kan pakai senti ya, 40 senti nih.
Wah, kalau gue yang di mah kagak kelihatan. Oh, E-nya doang, ENZ. Ya, LV. Apa tuh? Dari C udah nggak kelihatan, bawahnya LV. FVP. Gue giniin loh. UFVP. Gue masih kebaca semua itu, tapi yang bawahnya tulisan paling kecil udah nggak. Ah, itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan. Kacau mata gue. Udah nggak kelihatan sama sekali. Wow. Wes. Gue udah nggak kelihatan. Nggak pakai softlens kan? Nggak pakai softlens kan? Nggak tahu. Pakai soft pantesan. Ah, sasa. Kalau pasien pasien nggak apa-apa, berarti alat bantunya itu bagus ya. Tapi harus ditulis keterangan menggunakan lensa gitu ya. Kalau misalnya mau ini ya sudah, biasanya kata-katanya dilepas, kemudian dicek ya. Kalau misalnya dia nggak pakai kacamata, kemudian dia bisa menjawab dengan tadi seperti itu, berarti dari 5/5 ya. Biasanya kan begitu ya. Akomodasinya berarti masih tapi kalau bagus, tapi dengan bantuan ya maksudnya ya masih inilah ya. Silakan. Oke, itu untuk visual ya. Kemudian bisa juga kita minta pasien untuk membaca misalnya bacaan kalimat di koran. Koran itu kan kecil-kecil ya tulisannya ya. Nah itu kita minta untuk misalnya baca 2 baris. Apakah dia bisa membaca dengan sempurna atau tidak? Ya, gitu. Ya itu syarat nomor 2. Kemudian lapang pandang bagaimana? Lapang pandang. Terus? Ngikutin ini tangannya gitu-gitu. Gitu-gitu ya. Ya. Jadi satu mata ditutup. Jadi berfokus pada salah satu bagian di pemeriksa ya. Misalnya lihat hidung saya ya. Iya kan salah. Ya, lihat salah satu titik ya, saya pas hidungnya. Oke, saya punya benda kan ini. Nanti sebutkan ya, maksudnya kalau masih terlihat sebutkan terlihat ya. Ini terlihat? Ini terlihat? Lihat. Ini? Depan. Ya? Nah, lakukan untuk sisi yang satunya ya. Nah itu untuk salah coba lihat ini lihat itu nomor 2 ya. Kemudian yang saran nomor 3 apa? Oculomotorius. Oculomotorius. Ya. Oculomotorius. Bagaimana cara mengecek oculomotorius? Gerak-gerak ya. Gerak bola mata bukan sih dia? Dengan Refleks tuh. dengan pen line. Pen line. Ya. Refleks pupil. Refleks. Jadi kita mata pasien ya, kita lurus ya, lurus ya. Nah, kita lihat apanya? Pupil.
Mengecil karena cahaya. Normal, ya, pupil mengecil pada saat dia ada stimulasi cahaya. Nah, jadi nanti pendokumentasiannya adalah RC atau reaksi cahaya ya, bukan RP ya, bukan reaksi pupil ya, tapi refleks cahaya maksudnya. RC positif, garing positif, artinya kanan kiri Positif. Ya, positif itu bukan positif ada kelainan, tapi positif ada refleks cahaya, yaitu di mana pupilnya mengecil. Mengecil. Kalau misalnya cuma salah satu berarti Positif garis miring negatif. positif negatif, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Sekarang keberapa sekarang? Keempat. Keempat apa? Fa. Troklearis. Nah, tra. Kalau Wah, yang itu ketiga tra tadi, loh. oculomotorius, yang keempat adalah Troklearis. ya. Yang troklearis bagaimana? Ya, jadi pandangannya tetap lurus ke depan ya, tetap lurus ke depan. Ya, jadi maaf Tetap kalau lurus ke depan goyang-goyang. atau enggak? Penting kelihatan. Atau ikutin gerakan objek? Ikutin gerak objek. Ya, ikuti gerakan objek ya. Ikut enggak, tapi jangan ikut tengok. Ya. Oh, berarti jangan lihat. Kejauhan. Jangan nengok, jangan ikut.